Jadi kalau saya ditanya orang suku apa, saya bilang aja kebinekaan. Sampai sekarang aja saya nggak tahu. Karena mama saya sendiri pun dia Sregar Medoknya Jawa. Nenek saya tidak terlalu pintar bahasa Indonesia. Jadi ya Medok Jawa lah. Nenek saya itu Medok sekali. Ya bapak saya katanya Padang, tapi kok bahasa Aceh terus saya ngerti. Itu mungkin suatu makna yang luar biasa bagi seorang sosok Bunda Indah yang tidak pernah akan mendustakan nikmat itu. Sekalipun saya terasa sakit dengan kehidupan, perjuangan, harus lahir tanpa orang tua, saya terima. Itu nikmat. Itu nikmat Bunda? Nikmat. Lahir tanpa orang tua? Nikmat. Jadi mungkin pertanyaannya tadi memori. Tapi harus step by step. Karena sudah banyak para ahli, bukan ahli ibadah ya, ahli yang ingin membuat buku saya itu nggak mampu. Biografi. Iya tak sanggup. Sudah. Nggak sanggupnya karena apa? Iya. Saya nggak tahu. Mungkin nggak dikasih Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sada dua tolu mulai. Hari ini kita kedatangan Bunda Indah. Bunda Indah. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol Bunda terkait dengan sejarah Bunda dari kecil, remaja, dewasa hingga hari ini, yang kita berharap itu menjadi inspirasi, hikmah bagi para pemirsa sekalian ya, sahabat Bunda Indah Podcast ke depan. Dan hari ini kami berdua nih Bunda, Bunda. John Kennedy Sinaga, Chandra Sohada. Ada juga nih naga-naga. Naga udah 9 sekarang, udah 11. Tapi saya sebenarnya juga Sionaga, jadi 3 naga. Oh, 3 naga. Jadi dengan 2 kita, berarti nggak 9 naga lagi ya? Sudah 11 naga. Bunda tengok Bunda, si John. Di atas Melayu, di bawah Horas. Jadi betul-betul asli. Ya, melihat kan Bunda kan ketua rumah komunikasi lintas agama. Nah, John ini dia hari ini representatif kan ya. Iya. Jadi Bunda, kita ceritalah Bunda ya. Kita mulai dari masa kecil Bunda ya. Orang kan nengok sekarang aja. Sekarang aja tengok kayak mana Bunda dulu. Perjalanan hidup kita kan kadang yang hidden, yang tidak nampak orang ya kan. Berpeluh kesah segala macam ini kan sebenarnya menarik. Jadi kita mau Bunda Indah untuk story. Kalau dramanya behind the scene. Silakan Bunda. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di podcast Bunda Indah bersama dengan John, Presiden Amerika Serikat John Kennedy. Jadi nggak boleh lupa namanya. Iya udah. Sosok luar biasa ya. Kalau sudah nama John Kennedy. Terima kasih. Hari ini dengan Chandra Sinaga juga, yang tidak asing lagi, yang selalu berdampingan dalam perjuangan Bunda sebagai Direktur Bunda Foundation. Kalau melihat dari kronologis memori ya sebenarnya memang bagus untuk bisa ditonton oleh khususnya masyarakat Indonesia, bahwasanya kita memang harus tercipta yang mungkin dari Allah. Kenapa seorang Bunda Indah itu harus hidup, yaitu kembali kepada Allah. Jadi waktu hidup saya itu udah bersyukur aja sampai sekarang. Ya, itu kunci awal dari kehidupan saya sekalipun yang penuh dengan air mata sampai air mata berdarah. Kita siapkan tisu Tisu. Tapi karena yang namanya bersyukur atas nikmat Allah yang selalu Bunda katakan di surat Al-Rahman itu berkali-kali Allah menyebut, itu mungkin suatu makna yang luar biasa bagi
seorang sosok Bunda Indah yang tidak pernah akan mendustakan nikmat itu. Sekalipun saya terasa sakit dengan kehidupan, perjuangan, harus lahir tanpa orang tua, saya terima. Itu nikmat. Itu nikmat Bunda? Nikmat. Ini lahir tanpa orang tua? Nikmat. Ini kalau dengernya. Kalau semua orang kan tuh merasakan kesedihan, Jadi kurang pede. Kita malah merasakan kenikmatan sebuah. Karena ya itu tadi nikmat. Kalau sudah Allah yang menciptakan, ya saya menganggap orang tua saya ya Allah. Iya. Jadi ibu itu cuma hanya singgahan dalam rahim saya sebagai anaknya. Mungkin Allah menciptakan ada satu rahasia untuk saya. Ya ternyata rahasia itu terjawab setelah saya berusia sampai sekarang. Masih Allah memberikan nafas terutama kepada saya. Luar biasa. Makanya kalau Allah itu nampak di ujung mata saya. Kalau mungkin gak akan pernah mau saya jauh dari penampakan Allah tadi. Sementara dia gak nampak aja, tak akan mau saya jauh dari dia. Sesuai dengan Al-Quran, karena dia berada di urat leher kau paling dekat. Jadi saya merasa ya kekuatan saya itu ya karena Allah. Nah jadi mungkin pertanyaannya tadi memori. Tapi harus step by step. Karena sudah banyak para ahli, bukan ahli ibadah ya, ahli yang ingin membuat buku saya itu nggak mampu. Biografi. Iya enggak. Tak sanggup. Sudah. Nggak sanggupnya karena apa? Iya. Saya nggak tahu. Mungkin nggak dikasih Allah ya. Untuk dibuat satu buku. Tapi kalau kita bincang-bincang boleh kan? Boleh. Kalau mungkin bincang-bincang ini tidak dibuat-buat. Iya. Mungkin ada takut kali Allah tulisan kau akan kau tambah. Yang namanya udah membuat satu buku pasti mau cari untung dong. Kalau Bunda Indah kan nggak tahu cari untung, ataunya rugi aja jadinya. Nah itu mungkin yang Allah tidak belum mengizinkan itu, atau mungkin menjadikan satu kesombongan bagi saya. Ya cukup Rasulullah aja lah menjadi tokoh saya, contoh tauladan saya. Biarkan dia di dalam sunnahnya atau berbentuk buku dalam bagaimana perjuangan Rasulullah terhadap umatnya. Itu aja yang saya. Jadi Bunda lahir di Medan. Lahir di Medan. Bapak, Ibu asli Medan Bunda. Asli Medan. Asli Medan. Bapak ada keturunan Aceh, ibu saya Srega, nenek saya Jawa Bendok. Jadi ada juga ada Padangnya. Jadi kalau saya ditanya orang suku apa, saya bilang aja kebinekaan. Sampai sekarang aja saya nggak tahu. Karena mama saya sendiri pun dia Srega, Mendoknya Jawa. Nenek saya tidak terlalu pintar bahasa Indonesia. Jadi ya Medok Jawa lah, nenek saya itu Medok sekali. Ya bapak saya katanya Padang, tapi kok bahasa Aceh terus saya ngerti. Ya orang apa? Bapaknya Indonesia lah Bunda ya. Indonesia. Lahir di Medan, kecil di Medan. Bunda ini katanya hobi ke apa John? Hobiku ngelamun. Kan hobi ngelamun, hobi mancing ya. Hobi aku sepak bola. Semalam yang Ustaz apa itu tuh? Hobinya mancing. Hobinya mancing rupanya. Padahal mantan tapi hobinya mancing. Nah, Bunda nih katanya hobinya bersedekah. Aneh gitu kan. Ada orang hobinya bersedekah. Dan itu gimana turun sih? langsung ya Bunda ya. Itu gimana sih? Dari kecil. Oh dari kecil Bunda? Iya. Saya dari kecil kalau nggak memberi sesuatu yang terbaik untuk orang lain, saya sakit. Biarpun saya miskin ya. Saya sangat, hidup saya bukan kaya. Tapi papa saya orang kaya raya. Nah kembali tadi yang Papa orang kaya, Bunda miskin. Ya karena menganggap dunia ini milik dia. Nah makanya kalau ingin meliput cerita Bunda itu memang harus step by step ya. Gak akan tidak sebentar untuk tamat itu. Makanya kalau mau tahu siapa Bunda ini, ikutin aja langkahnya. Ya. Jadi sejak kapan Bunda suka bersedekah Bunda? Sejak kecil usia berapa? Dari SD itu. SD. Saya di SD kelas 1 saya udah ingat saya bersedekah. Berarti banyak uang Bunda harus sedekah. Jadi gini,
Makanya tadi kembali ke nikmat, bersyukur. Apa yang saya punya aja, saya beri aja. Biarpun saya cuma punya permen, atau punya nasi 1 piring, atau punya 1 biji telur yang diberikan ibu saya, itu saya belah. Ya, jadi saya dari kecil itu udah memang sifat pengalah ya. Saya tidak pernah mau mengambil atau monopoli terhadap apa yang saya miliki. Semua itu saya anggap itu yang milik orang. Kalaupun saya mau minta, ya saya minta dikit aja. Jadi saya itu dari kecil udah selalu dapatkan sisa. Sisa maksudnya? Sisa apa aja. Mau sisa bakso, sisa makanan. Saya nggak pernah menganggap saya milik. Itu dikasih makan enak enggak? Nah saya mau yang dikit aja, biar aja kasih yang lain. Gitu. Itu yang. Itu ada yang mendidik atau Bunda sendiri Nggak muncul? tahu, saya muncul. Saya seperti itu. Mungkin apa karoma ya? Udah, itu aja. Jadi kenikmatan saya ya di situ. Jadi apa yang Bunda punya, Bunda sedekahkan, infakkan kepada Apa siapa aja? Pada siapa saja yang Kepada membutuhkan. siapa aja. Jadi teman-teman saya suka dekat sama saya karena apa yang saya miliki ya mau kan bawa aja. Ya udah. Itu diminta atau Bunda yang ngeluarin? Iya, Saya beri aja. Walaupun nggak diminta. Walaupun Nawarkan. ya sampai sekarang sampai nggak minta saya berikan. Bunda kok mau lah Bunda? Karena udah diberi kok. Diberi pertama akhlak. Iya. Ilmu yang berakhlak. Jadi Bunda ketika memberikan itu apa yang Bunda lihat ketika yang pada orang yang Bunda mau kasih itu Bunda? Bagaimana? Kan ada Bunda berteman, Ya. Bunda suka memberi kepada siapapun. Apa yang Bunda lihat? Oh ini perlu diberi, ini enggak gitu. Ya waktu masih kecil saya nggak lihat itu. Kalau saya lihat saya ada, misalnya saya punya permen dia nggak ada, saya cuma tanya ada permen, nggak ada, saya ada, gitu. Pokoknya saya lihat dia nggak ada ya saya beri. Sejak SD sampai sekarang begitu. Ya, jadi saya itu dari SD, SMP, SMA sampai saya kuliah, ya saya nggak punya uang, ya itu aja kerja saya. Nggak pernah merasa Bunda ketika Bunda kesusahan kan karena orang nggak open ini Bunda. Enggak. Nah, orang saya miskin kok. Kenapa nggak Iya. dikasih susah? Itu kembali tadi saya belajar mungkin sudah hari ini ya kali sudah ada teknologi dari Allah ke dalam mindset saya ya kali ya. Ini mindset karakter saya tidak dirubah. Mungkin ada chip yang diberikan Allah kepada pemikiran saya atau hati saya untuk saya selalu bermanfaat untuk orang lain. Itu jadi kalau Bunda dikasih makanan, dikasih pakaian, terus Bunda kasih juga tuh pakaian Kasih. itu. Mana saya nggak marah Bunda itu? Pernah dipukul. Gara-gara baju, gara-gara saya beri orang. Karena saya dibilang bodoh, tolol, gila gitu kakak saya. Jadi mereka anggap ngapain aku kasih kau, nanti kau kasih orang. Oh iya. Jadi nggak dikasih Bunda gitu. Ya, tapi nggak akan dipakai lama-lama ibu saya memahami, malah dia sembunyi-sembunyi memberi saya supaya tidak dilihat oleh kakak saya. Ya, gitu. Jadi Bunda tuh kan sekarang kan terkenal bersedekah itu di Medan, Sumatera Utara, bahkan Indonesia. Jadi bukan gujuk-gujuk itu loh, udah dari dulu Bunda ya. Saya cari bukan karena mau. Ini yang bukan tren yang dari dulu ya. Jadi gini, ini sedikit ada yang saya beritahu kepada masyarakat Indonesia, khususnya juga yang pemahaman dari bagaimana Rasulullah mengajarkan kita. Setiap apa yang kita kerjakan, ada yang mengatakan tangan kanan jangan tangan kanan jangan di tangan. tahu. Kalau saya bilang itu orang bodoh, karena nggak ada di Al-Quran ngomong gitu. Yang ada dalam Al-Quran adalah memberilah kau untuk menjadi contoh yang lain. Itu inti dari Al-Quran. Sebagaimana Rasul mengajarkan, berbuatlah banyak kebaikan untuk menjadikan iktibar kepada yang lain. Ngapain ada Rasulullah kalau kita tidak bisa memberikan contoh kebaikan? Maka Allah ciptakan seorang Rasulullah untuk bisa menjadi pedoman. Menjadi sunnah itulah menjadikan sesuai dengan perbuatan itu pedoman sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Jadi kalau saya dianggap kenapa ditunjuk-tunjuk? Saya nggak ditunjuk. Saya mau antara sesama itu bisa saling memberi. Makanya kata Allah, nikmat yang mana lagi? Itu yang sampai saya bertanya, apa maksud tujuan Allah? Ternyata
apapun yang aku beri kepadamu, kata Allah, coba kau berikan nikmat itu. So, kau udah kuberikan nikmat. Segala nikmat kau kuberikan kepadamu indah, itu indah dulu ya. Tapi kenapa nggak kau berikan nikmat itu kepada yang lain? Maka saya iktibar. Nah, ini contoh. Berapa ribu Al-Quran itu dituangkan? 6.000? 6.600. Kalau kita berkumpul dari 6.600 ayat, berkumpul umat Rasulullah atau hamba Allah di dalam satu wadah 6.600. Satu aja ayat yang kita gunakan, kita kumpulkan dari satu ayat itu kan satu kebaikan. Ya, ini menjadi estafet kan. Jadi 6.600 ini semuanya adalah kebaikan. Kalau ini kita berjihad atau berkumpul untuk melakukan kebaikan, membagi 6.600 kepada lawan musuh kita, ini akan menjadi satu kebaikan. Itulah Al-Quran. Jadi setiap ayat setiap manusia miliki dulu satu ayat. Al-Quran tidak ada tamat loh. Enggak tamat ya Bunda. Wah, ada tamat. Satu aja luas ya Bunda. Satu aja tidak bisa kau selesaikan dalam usia kau yang diberikan Allah kepadamu. Bagaimana kau sebut hambaku? Satu aja. Sementara kau katakan kau hafal, kau jual Al-Quran itu sambil kau berteriak berkumandang. Tapi satu ayat aja tidak ada kau gunakan untuk kebaikan. Malah kau sombongkan dengan bacaan Al-Quran itu. Kau jual suara untuk mendapatkan uang, dan uang itu kau kumpulkan untuk mencari keuntungan pribadimu. Nah, ini yang sebenarnya rusak akhlak manusia. Simpel kok. Bunda nih, banyak aku tanya kawan-kawan Bunda kan kuliahnya. Oh ya, sini tuh nggak sekarang ada deh, Bunda begitu di kampus-kampus kumpul orang-orang, kayak kan kita kan mau nyari juga kan gimana Bunda di belakang Bunda dengan teman-temannya. Dan ada juga yang lucu tuh Bunda, katanya nih Bunda ini pernah ya kan dikasih sepatu dikasih ke kawannya. Itu SD. Iya. Oh, Jadi Bunda pulang nggak pakai sepatu. Oh ya, saya. Ganti sepatu sama kawan yang goyang. Malah bukan itu aja. Saya pernah nggak bayar uang sekolah 9 bulan. Gara-gara saya bayarin nomor hak. Nah, saya nggak bayar. Wah, kita dulu nggak bayar sekolah, dikasih ibu uang sekolah. Main ya kan? Saya berbohong demi itu. Ini bayar. Saya anggap diri saya pasti Allah kasih saya. Jadi ketika nggak tahu 9 bulan nggak bayar uang sekolah, ya saya dimari guru dicuri. Orang Karena saya tua pernah dikurung di dalam waktu saya SD, di dalam kamar mandi yang banyak pup ya, banyak pup. Gara-gara gurunya kasihan sama saya. Ini mau ujian. Udah, nanti bentar lagi kau pasti dipanggil. Pergi kau sembunyi daripada kau nanti pulang-pulang aja. Oh gitu. Jadi saya sembunyi di kamar. Di situ banyak pup. Saya muntah-muntah. Terus saya bilang ini salah saya. Iya SD. Kita SD punya makanan enggak lah. Punya orang mah ambil ya, punya orang dibagi. Jadi pergi sekolah pakai sepatu bagus, pulang sekolah pakai sepatu baju juga gitu. Baju kayak gitu. Terus sampai rumah dia pengen ibu. Ya waktu pertama di mana kok? Karena pertama dia juga nggak percaya sih. Mungkin dia pasti koyak. Atau dibully kawannya nih gitu bener. Enggak, pasti koyak memang. Oh, kasihan anakku udah koyak. Ternyata bukan koyak bu, wajar apa enggak? Memang tukaran. Tapi lama-lama ya bu paksa. Sadar. Oh gitu. Sadar. Saya pikir SMP juga gitu bu. Terus sampai kuliah juga gitu. Pakai sepatu bolong. Saya kalau nggak ada duit kuliah kan, atau bersekolah, saya nggak mau, rasanya ngapain sekolah yang nggak ada duit. Nanti saya mau traktir teman. Ini enggak terikuti. Luar biasa. Dan itu mengalir gitu aja bunda ya? Mengalir gitu aja. Sampai sekarang alhamdulillah. Saya dikasih nafas, kasih suami baik, dikasih anak-anak baik, tanpa memikirkan harta yang saya punya. Ini kita kok Indo? Podcast jadi tegang sini dekat cerita. Ya, ini sebenarnya cerita antara sahabatnya Rasul ya? Kan sahabat ya? Iya. Apa yang, kenapa sih orang suka sekali minta sahabat itu? Ngapain minta? Ya jalanin aja. Kalau kau nggak buta huruf, kau jalanin aja sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul. Pedoman Al-Quran. Otomatis nggak usah paham. Pedoman Al-Quran perintahkan yang baik atau yang buruk.
baik. Yang baik, tapi dikerjakan nggak oleh manusia tadi. Nah, sepele, kembali kepada sunnah. Sunnah itu mengajak, Rasul itu mengajak perbuatan baik nggak? Mengajak loh. Mengajak dia, menyerukan. Jadi pemersatu, tidak ada dia lihat agama manapun. Apa dilakukan oleh umat tadi. Ya, mereka mendahulukan dirinya semuanya. Semua mendahulukan dirinya. Makanya saya kadang-kadang heran. Katanya ustazah, kok pakaian kau cantik-cantik gak kau berikan kepada orang manusia, habis dia kita berdakwah, kasih dong kepada orangnya. Ataupun duit yang kau diberi itu kau buang itu kepada orang-orang yang susah. Ini ya ada yang punya motor gede, ada yang punya mobil mewah. Masa kan dari hasil dakwah punya mewah-mewah tuh ada. Katanya pengikut Rasul gitu. Ya ini sih bukan saya mengatakan siapapun, saya juga nggak tahu siapa apa itu ada atau tidak, kembali kepada kita gitu. Bunda ini kalau nggak sedekah sakit loh. Iya. Ya, kalau nggak sedekah pening kepalanya. Ada orang Kalau mau sedekah pening ya kan? kalau sedekah pening Bunda mungkin ya. Karena siapa yang dikasih lagi? Kepuasan apa Bunda yang Bunda rasakan? Puas, sangat puas. Puas ya, Bunda? Iya. Jadi maaf, satu klimaks yang diberikan Allah kepada saya adalah kalau saya bisa memaafkan para musuh saya. Satu klimaks yang diberikan Allah kepada saya kalau saya bisa berbuat baik. Bunda bisa sedekah, berbuat baik. Kok ada musuh Bunda? Maksudnya musuhnya nggak dikasih Bunda? Bagaimana Rasulullah? Nah, kan bisa juga dong saya diangkat topeng. Orang saya ini baru-baru ini aja saya dibully ya di Facebook, di grup, mengatakan Bunda Indah itu sok suci, sementara dia itu adalah rejim dari Joko Widodo, Pak Presiden. Dia itu kan orang Pak Jokowi. Loh, kan lucu, ibu saya Halimah, bapak saya Zainun, Allah, Rasul saya adalah Muhammad. Kenapa saya disebut Pak Joko Widodo? Saya membantu Pak Presiden adalah menjadi pemersatu umat. Bukan saya mendukung Pak Presiden karena saya bela dia. Ya kalau saya memilih Pak Joko itu kan hak saya. Sama dengan agama saya. Agamaku, agamamu. Kenapa masuk lari ke rezim, memfitnah, dihujat, dikatain? Ya sampai saya dibilang PKI, saya bilang, wah semua. Nah kembali tadi, itu tadi karena dunia ini yang sebenarnya sudah bertopeng oleh manusia itu sendiri, gitu. Jadi saya dianggap pakai topeng seperti apa yang dari mulut mereka. Ternyata mulut mereka dan muka mereka sendiri yang gunakan topeng itu. Tapi itu bukan sekarang aja, dari kecil pun. Dari kecil saya sudah. Dari sekecil hidup saya sudah sangat menderita. Jadi mungkin itu tadi karena kalau sudah dapat pilihan ya mungkin pilihan ya. Menderita gimana? Wah, saya menderita. Saya menderita. Saya dapat siksaan, saya dapat hinaan dari keluarga, dari orang tua. Bapak saya sendiri tidak pernah mau dekat saya. Dianggapnya saya bukan anaknya. Oh gitu. Ya. Kenapa maksud? Ya saya nggak tahu ada apa. Sementara saya punya abang, duluan. Jadi ibu saya sudah melahirkan, saya sudah tua. Minta cerima sama saya, mungkin dianggap anak sial ya kali. Anak sial. Kenapa kau lahir ke bumi? Gara-gara kau kan aku cerai sama mama kali. Oh gitu. Tapi saya nggak pernah sakit hati. Karena bapak saya ada. Ada ya. Sampai Bunda broken home Bunda ya, bisa dibilang. Saya nggak pandai cerita broken home. Yang pasti saya memang dapat sangat berat. Sangat. Kalau tidak kata bisa orang itu broken home, tapi Bunda sendiri nggak merasakan merasakan itu ya. Itu ya Bunda. Saya kalau udah cerita keadaan saya dari dulu itu bisa air mata saya itu tidak. Ya dong. Tapi ternyata nikmatnya luar biasa. Ternyata kenikmatan. Waduh, nikmat. Saya kalau bisa dibalikin lagi yang dulu. Gimana sih enaknya gitu. Makanya kalau ada orang mengeluh depan saya bilang, kamu ngeluh depan Bunda Indah. Saya dulu ngeluh sama siapa aja, kakak saya, bapak saya dimaki, saya dipukul. Kamu ngeluh sama saya kamu dapat. Saya bilang. Cerita lagi nih Bunda. Kalau dulu kan di kisah itu ada Nabi Ayub. Apa cerita Nabi Ayub?
penyakit kan, ya mau penyakit kulit. Nah, kan dengar Bunda seperti itu. Nah, itu gimana ceritanya Bunda? Bunda kan orang yang suka suka kan, bisa seperti itu. Ya. Jadi waktu kecil loh Bunda. Waktu kecil saya sedih loh, hidup saya itu sudah saya dijauhi teman, saudara sama saya kecil. Dijauhi teman? Ya karena dijauhkan itu karena saya, ya itu kan manusia penuh dengan uji. Kan saya yang memberi orang. Tapi kalau mereka dekat, mungkin mereka punya hak ada hitungan. Belum tentu aku bahagia juga kalau kau beri aku terima kali gitu ya. Sampai sekarang gitu juga kok banyak. Aku cuma dekat sama kau bisa beri aku, habis itu udah aku ceraiin kau di belakang. Kayaknya banyak juga sampai sekarang karena itu kepada Bunda. Tapi banyak mereka pura-pura datang dengan lembut, dengan gaya seperti seorang ustazah, seperti seorang ustaz, seperti seorang yang betul-betul beriman. Tapi begitu sudah kita beri ya dengan apa yang dia lupa dan malah dia jelekkan kita. Tapi itu mungkin satu kenikmatan lagi. Kenapa? Kembali saya tadi dari kecil. Udah sampai sakit kulit itu. Iya, jadi waktu kecil itu saya ya dari kecil bayi ya, saya sudah borokan itu. Jadi badan saya itu penuh dengan kudis. Sampai saya SMP kelas 3 badan saya sudah penuh dengan kudis. Ya, dari rambut sampai kaki saya itu penuh deh. Dan ibu saya itu untuk memberikan obat aja nggak bisa. Apa yang saya lakukan? Ya kudis-kudis saya itu saya tutupkan sama koran, sama kertas kecil. Ya Allah. Jadi kalau saya sekolah, orang nggak tahu saya kudis. Saya tutup kaos kaki saya. Jadi semua saya jalan. Jadi ditutup pakai koran itu. Iya. Lengket tuh Bunda. Lengket, sakit. Itu supaya apa? Supaya orang nggak lihat atau nggak kena kaos kaki. Jadi baju saya itu dari dulu panjang. Iya, nutupin itu. Terus kasih koran. Iya. Lengket Bunda tuh gimana? Iya lengket, sakit sekali. Tiap hari gitu. Tiap hari dia yang kerjakan. Iya. Itu belum lagi saya harus terima hinaan. Dibully Bunda ya? Iya. Wah. Tapi saya tetap senyum. Saya nggak pernah tidak senyum. Teman Bunda yang Bunda baik itu nggak beda kalau Bunda dibully sama apa gitu? Mungkin tadi itu kembali ya. Jangan suka. Saya nggak tahu. Yang menilai saya sepertinya hanya Allah. Karena saya nggak pernah mengeluh orangnya. Saya dari kecil sakit aja saya nggak mengeluh. Ya udahlah kalau memang sakit. Jadi dari kecil itu saya udah ingat mati sampai sekarang. Tapi waktu Bunda dibully musuh waktu kecil, badan maaf itu penuh dengan jenis itu, Bunda nggak rasakan sesuatu minder lah Bunda ya, namanya kan minder, nggak berkawan, enggak. Bunda. Pede aja. Dan itu kok gini ya Allah memberi aku, kan gitu Bunda ya. Saya nggak pernah nyalakan Allah. Saya tidak pernah menyalahkan siapa. Sama remaja yang ingin dilihat cantik Bunda. Allah nggak nampak loh. Yang nampak aja pun mungkin abang saya atau kakak saya yang menghina saya. Nggak pernah saya merasa itu hinaan. Saya nggak pernah. Ya. Saya belajar dari hidup, dari sudah kodrat lah sebagai hamba Allah yang harus memang siap menerima ujian ini. Kayak terbalik ceritanya gitu ya. Kan kita yang wah kalau ini salahnya Allah ini Allah iya apa nggak ada yang nggak tahu. Iya kan. Saya pikir terbalik pikirnya gitu ya. Jadi saya itu anak remaja yang nggak tahu namanya kehidupan dunia maya. Jadi saya itu tidak tahu yang namanya perapat berastagi waktu SMA. Jadi setelah saya mau kuliah baru tahu saya itu perapat itu pun atas ibu saya yang memantau saya. 12 tahun nggak tahu. SMA. Saya 6 tahun, 3 tahun, 12 tahun. Jadi dunia Bunda rumah sekolah. Bukan lagi. Saya itu dari kecil sudah hidup di panti asuhan. Saya suka ke panti asuhan. Iya, sudah main ke panti asuhan. Kedua saya senang di masjid. Ya. Jadi saya kayak orang tua. Allah Akbar, saya duduk kecil-kecil. Pokoknya saya cuma dengar aja, dengar Al-Quran, dengar orang tausiah. Jadi saya kayak orang tua nanti. Saya itu sejajar sama nenek-nenek. Jadi saya perasaan gaya saya kayak nenek-nenek. Dari kecil itu. Jadi saya nggak ada pergi kayak orang-orang dengan
nonton, shopping, tapi waktu kuliah di situ saya belajar. Hidup. Karena hobi saya dulu fashion.